ucapan tauhid, kalimat tauhid, itu bermacam-macam firman itu. Nah sekarang kalau dalam Al-Quran, kata firman itu diambil dari kata kalimah. Jadi kalimah itu adalah firman. Kalimatullah, firman Allah, atau perkataan Allah, atau kehendak Allah, atau ketetapan Allah. Itu tergantung konteks ayat. Nah sekarang kalau teman Kristen mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri, kemudian menjelma menjadi manusia. Nah di dalam pemahaman teman Kristen, kata firman ini diambil dari apa sih sebenarnya? Kan bahasa Yunani bukan firman tuh. Begitu juga Al-Quran. Tidak ada kata firman, yang ada adalah kata kalimah. Nah kalimah ini asal kata dari firman. Itu Bang Herdi. Silakan biar umat itu tercerahkan. Oke, thank you. Terima kasih bro buat kawan-kawan semua. Ya, untuk roomnya, apalagi ini Pak Sul ya, udah lama nggak jumpa tapi langsung disambut dengan debat. Aduh, oke. Bahas tentang firman. Ya, firman ya. Nah, kalau dalam Ibrani kan itu disebut dafar. Memang firman itu diambil serapan dari bahasa Arab, tapi perlu digarisbawahi. Jadi firman itu diserap dari bahasa Arab, bukan diserap dari Quran. Jadi beda ya, kalau diserap dari bahasa Arab dan diserap dari Quran itu beda pemahaman. Sebab bahasa Arab itu ada sebelum Quran ada. Nah, itu bedanya. Lalu tentang pengertian firman itu adalah dikta, adalah dekrit, ya. Apa yang Tuhan sampaikan, ya. Itu berupa lewat malaikat atau Tuhan sendiri. Nah, yang menjadi poin di sini, firman yang sah atau sohi, ya, itu adalah firman, adalah suara yang bisa didengar, ya. Ada saksi yang mendengar Tuhan bersuara sehingga kuping si nabi itu bisa, Tuhan langsung berseru kepada dia. Contoh banyak di dalam Alkitab, ya. Baik Adam itu berbicara dengan Tuhan, ya, baik Abraham, ya kan, Nuh itu langsung mendengar suara Tuhan. Nah itu disebut firman, ya. Jadi firman itu ada varian-variannya juga ya. Firman itu langsung dari Tuhan atau firman itu disampaikan kepada malaikat. Tetapi yang pasti firman yang sohi itu pasti firman atau suara yang bisa berinteraksi dengan ciptaannya, itu pasti. Itu artinya itu firman yang maha kuasa. Nah kalau firman itu hanya sebatas di utusan, katanya oh ini saya diutus ini si ini. Tapi yang mengutus ini tidak pernah kedengaran suaranya atau tidak pernah berinteraksi dengan ciptaannya yang dituju itu. Nah itu mungkin kita akan pertanyakan. Kita akan sambung lagi ke tahap berikut nanti. Nanti saya gali lagi itu bro. Silakan. Ya. Jadi Bang Herdi, kata firman itu bukan dari bahasa Arab ya, itu dari bahasa versi, dari kata farma. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan kata itu. Yang ada adalah kata kalimah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata firman. Itu makanya saya katakan bahwa cobalah kita telaah lebih jauh lagi. Ini sebenarnya kata firman ini apa di dalam asal kata yang kemudian digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata firman. Kalau Al-Quran kan jelas itu berasal dari kata kalimah yang tadi yang saya katakan. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi firman di dalam Al-Quran itu bisa diartikan seperti kalimat atau doa taubat itu. Nah, ayat ini menerangkan seperti itu adanya.
Artinya bahwa di dalam ajaran agama Islam yang ketika dikatakan berfirmanlah Allah, berarti ini adalah pernyataan Allah, ya, ucapan Allah, keinginan Allah yang berupa wahyu yang disampaikan kemudian para nabi kepada umatnya, para rasul kepada kaumnya. Itu adalah firman di dalam pemahaman ajaran agama Islam. Tapi ketika kemudian dikatakan firman Allah itu menjadi manusia, nah ini rancunya di situ. Kalau firman Allah menjadi manusia, karena yang saya tahu, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Yasin, dikatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah itu cukup berkata, jadi, cukup berkehendak dia, maka jadilah kehendak itu. Jadi tidak ada kemudian Allah memiliki sifat kalam, lalu kemudian sifatnya itu berubah menjadi manusia. Itu tidak dikenal dalam ajaran agama Islam. Jadi tidak ada inkarnasi, tidak ada penjelmaan. Sama di dalam Mazmur 33, bisa dilihat di Mazmur 33. Mazmur 33 itu menerangkan bahwa segala sesuatu jika Allah menghendaki, maka itulah yang terjadi. Tidak perlu kemudian Allah itu yang menjelma. Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sama dengan Mazmur 33 nomor 9. Jadi ketika kemudian dia ingin menciptakan manusia tanpa ayah, dia cukup memerintahkan. Cukup dia memberi firman. Dan itu terbukti. Apa buktinya? Ketika malaikat Gabriel diutus untuk menyampaikan firman kepada kehendak Allah kepada Maria. Maria, Tuhan Bapa mau agar kamu itu hamil. Itulah firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan, itulah kalimat Tuhan yang diantar malaikat Gabriel datang kepada Maria. Bahwa Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, menginginkan Maria hamil. Apakah kemudian batal kehamilannya? Tidak. Oleh karena itulah kemudian dia katakan dalam Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah, maka semuanya jadi, maka semuanya ada. Nah, ada yang bisa membatalkan seirama dengan Yesaya 55 nomor 11. Jika aku berkehendak, maka aku tinggal mengeluarkan firman dari mulutku, kemudian firmanku itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup menghendaki, maka jadi sesuatu yang dikehendaki. Oke. Habis waktu. Saya kira begitu, Bang Herdi. Makasih. Silakan. Kebetulan tunggu sedikit Gurunda, ada Bang Jerry juga ini yang baru pertama kali masuk Zoom. Oke, ganti-gantian aja. Mau 3, mau 4, gantian aja. 3 menit, 3 menit, 3 menit. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ganti-gantian tanggapi, ya. Oke, jadi memang Bro Suma bertanya-tanya dan menjadi suatu keanehan bahwa Sang Firman itu menjadi manusia. Saya rasa itu bukanlah sesuatu keanehan kalau tahu tentang dasarnya awal mulanya dari kitab Kejadian Bereshit, itu pasti tidak akan aneh. Ya, saya kasih contoh begini bro, kita mendengar suara tapi kita nggak tahu di mana dia, orangnya di mana, wujudnya di mana, hanya suara. Nah, ini kita berbicara analogi ya. Jadi ketika suara itu selalu datang, tapi kita nggak bisa melihatnya. Nah, datang waktu dia menginginkan untuk membuktikan dirinya ada, dia tampil dalam wujud. Suara itu tampil dalam wujud. Apakah salah? Enggak kan? Nah, tentu dengan tampilnya Sang Firman itu kan dengan tujuan, dengan misi. Ya kan? Makanya saya harus Bro Suma harus tahu juga kenapa kok Tuhan tampil di dalam wujud. Apakah sebelum terjadi itu dia sudah menubuatkan atau tidak? Kalau dia sudah menubuatkan, kenapa kita heran? Ya kan? Nah, seperti itu bro.
Lalu tentang apa ya? Tadi Bro Suman singgung sedikit tentang penciptaan ya. Ya memang di dalam Alkitab penciptaan itu hanya dilakukan ya oleh satu ehad ya, bukan satu sebiji ya, yaitu Yod He Vav He. Ya, jelas di dalam Kejadian 2 ayat 4, Aku Yod He Vav He yang menciptakan segalanya. Ya, di dalam Yesaya cukup banyak ayatnya bahwa Yod He Vav He seorang dirilah yang menciptakan. Nah, ketika saya singgung sedikit dengan Quran ya bro. Nah, kalau ketika kita baca Quran, nah kita akan menemukan di dalam Quran itu ada beberapa pencipta. Ya, mungkin tema kita tentang firman ini sudah cukup karena sudah dibahas begitu, kita loncat lagi ke tahap berikut, penciptaan. Jadi di dalam Quran seperti contoh di dalam surah 23 ayat 14 dikatakan di sana Allah itu sebaik pencipta dari the creator. Jadi sebaik-baik dari pencipta yang lain bisa dikatakan begitu, karena memang ada datanya di dalam surah 23 ayat 14 dan surah 37 ayat 125. Nah, mungkin kita lebih cocok membahas apakah pencipta itu Allah atau Oke lah, saya pakai iman atau Yesua begitu bro. Itu lebih asik kita kalau bahas. Tapi kalau kita bahas firman, saya rasa cukup, karena membahas firman ini sesuatu yang sedikit metafisik ya. Karena suara Tuhan itu hanya bisa didengar oleh orang yang Tuhan kehendaki. Seperti yang saya jelaskan tadi bro, suara itu tampil dalam wujud manusia itu bukan sesuatu yang aneh buat kami, karena memang itu memenuhi nubuatannya itu bro. Jadi saya rasa cukup tentang firman. Kita lanjut ke tahap penciptaan. Bagaimana bro, semua setuju atau bagaimana? Jadi gini Bang Hadi, saya belum menemukan apa yang dimaksud dengan firman telah menjadi manusia. Lalu kemudian yang saya belum paham di sini, jujur saya katakan saya betul-betul bingung ya. Ketika dikatakan kemudian firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu gimana ceritanya? Kalau firman itu adalah Allah, tapi kenapa dia harus bersama-sama dengan Allah gitu? Oke bro, saya jawab, jangan panjang-panjang. 3 menit bang, saya 3 menit waktunya kalau nggak salah. Biarkan saya mengurai dulu selama kurang lebih 3 menit. Ya oke silakan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kenapa harus ada kata bersama-sama? Kenapa enggak dikatakan saja pada mulanya adalah Allah, Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah. Kalau dikatakan firman itu bersama-sama, mau sampai kapanpun, mereka ini tidak satu dalam satu hakikat. Kenapa? Karena ada kata-kata bersama. Yang dikatakan bersama-sama berarti dua pribadi yang berbeda kemudian ngumpul menjadi satu. Dan saya juga tidak pernah menemukan kalau ini adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 ini. Tidak pernah juga saya menemukan kalau ini adalah perkataan Yesus. Tapi yang saya temukan, ini adalah himne Platonis yang diperkenalkan oleh Philo dari Alexandria. Itu yang saya temukan, Bang. Lalu kemudian ketika dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, nah ini yang membingungkan. Lalu kemudian manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini yang membingungkan. Bingung bagi saya yang menelaah dengan menggunakan akal. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Berarti Allah dalam hal ini Bapa dalam perspektif iman Kristen menjadi
daging. Berarti Tuhannya orang Kristen menjadi daging. Kalau Tuhannya orang Kristen menjadi daging, apa bedanya dengan pemahaman orang-orang pagan yang mengatakan dewa mereka menjadi manusia, daging juga? Apa bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Horus, Pedon? Ya, apa bedanya dengan itu semua? Kalau itu yang menjadi landasan pijakan untuk memahami tentang Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus ketika dia datang menjadi daging, dia tidak pernah mengatakan apa yang kemudian bukan hak dia untuk ia katakan. Dia tetap saja mempertontonkan dirinya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan. Kalau firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah Yesus, pasti Bible itu isinya adalah perkataan Yesus semua. Tapi faktanya kan tidak. Yang ada perkataan Lukas, perkataan Matius, Yohanes, Markus dengan Paulus. Lalu sang firman ketika berkata, mana firmannya? Sementara dia sudah menjadi manusia. Harusnya ketika firman menjadi manusia, maka narasumber satu-satunya adalah sang firman, yaitu Yesus. Tapi mana penyampaian Yesusnya kepada orang-orang Yahudi? Mana? Yang dibukukan mana dari Yesus? Gak ada. Jadi Bang Herdi minta tolong Anda jelaskan ke saya dulu, apa yang menjadi firman? Apa yang menjadi firman? Itu poinnya Bang, silakan. Oke, jadi saya lupa. Apa yang menjadi firman? Firman dengan Allah, bro. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Firman itu bisa dikata kata benda, firman ya, nyata. Firman, suara itu ada. Nah, sedangkan Allah ini hanya pelengkap saja, bro, dalam keimanan kami. Jadi yang teridentifikasi di situ firmannya. Allah itu pelengkap saja. Jadi firman itu adalah Allah. Artinya suara yang menggelegar itu, suara yang didengar oleh Nabi itu adalah Allah sang pencipta itu. Begitu bro penjelasannya. Itu di dalam penjelasan Alkitab ya. Karena Alkitab itu tidak memandang kata Allah itu sebagai pribadi. Karena di dalam Alkitab itu banyak Allah-Allah lain. Loiye leka akhirim apa naik ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya ada, karena kata Allah di dalam Alkitab itu diartikan dari kekuatan ya, otoritas. Ada kekuatan ya lain selain Yang Maha Kuasa, yaitu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat dibahasakan adalah Allah di dalam Mazmur 82 jelas. Jadi bro, memang saya tidak heran dengan pertanyaan kamu, karena bro dari pertanyaanmu dari keimananmu dari Quran dalam hal ini ya, karena Quran menggunakan kata Allah. Jadi saya nggak heran kan itu bro. Tapi masalahnya bro mempertanyakan Alkitab dengan tolak ukur Quran, ini sesuatu yang memang nggak akan nyambung bro. Nanti kita akan bahas ke kata Allahnya secara etimologinya, secara sejarahnya panjang jadinya bro. Tapi yang pasti yang teridentifikasi ada itu adalah firman, adalah suara itu. Kata Allah itu hanya pelengkap untuk menyatakan bahwa suara itu adalah Allah, adalah otoritas, adalah kekuatan. Begitu bro. Bisa diterima jawabannya atau gimana bro? Masih ada waktunya bang, silakan. Oh enggak, silakan. Kalau apa tiktokan aja bro, yang penting teratur. Oke, baik, makasih bang Herdi. Jadi ketika bang saya ini mengatakan saya bertanya ya tentang Bible dengan perspektif Al-Quran, saya katakan Al-Quran itu sudah final bang. Al-Quran itu kan tadi saya sudah nyatakan, Al-Quran firman itu adalah rencana, kehendak,
keinginan, ya. Firman itu adalah perintah dan larangan Allah. Firman itu adalah ucapan, kata-kata yang keluar dari Allah. Kemudian firman itu adalah ketentuan, ya, aturan mainnya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Itu adalah firman, dan itu diterangkan di dalam Al-Quran, Bang. Diterangkan di dalam surah Yunus ayat 33, ya, kalimat Tuhanmu itu jelas, artinya perintah Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu. Yunus 82 diterangkan Allah akan mengokohkan yang benar dengan kalimatnya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Aturannya maksudnya di sini. Yang firman di sini adalah aturan. Lalu kemudian di surah Hud ayat 110 dinyatakan walaulah kalimatun sabaqa min rabbika. Artinya, dan kalau tidak ada kalimat terdahulu dari Tuhanmu. Ini pernyataan bahwa ketentuan. Kalimat itu ketentuan. Firman itu adalah ketentuan. Jadi firman di dalam Al-Quran diartikan berdasarkan daripada konteks ayat. Fussilat ayat 45, walaulah kalimatun sabaqat min rabbika. Dan kalau tidak ada kalimat terdahulu dari Tuhanmu, ini sama dengan yang ada dalam surah Hud 110 atau 119. Jadi kami udah final. Firman itu adalah kalimat, firman itu adalah perintah, firman itu adalah ketentuan. Yang bermasalah kemudian adalah ketika firman itu menurut Yesus ternyata adalah perintah Allah, ternyata firman itu adalah ucapan-ucapan Allah, ternyata perintah itu adalah firman itu adalah perintah dan larangan Allah, berkesesuaian dengan apa yang ada dalam Al-Quran versi Yesus. Firman itu adalah rencana, kehendak, keinginan Allah versi Yesus. Yang bermasalah di sini adalah teman-teman Kristen. Oke, bro, oke. Itu loh, Bang. Ketika Abang mengatakan firman itu adalah suara menjadi manusia. Apakah Allah atau Bapa itu adalah suara? Itu loh, Bang. Yang firman itu apa sih sebenarnya, kok bisa jadi daging gitu? Silakan. Jadi begini ya, bro. Jadi firman itu, sabda itu, ya, tadi kan sudah saya jelaskan sedikit di awal, bahwa ketika nabi-nabi mendengar suara itu, ya, dan suara itu disampaikan kepada umat-umat yang lain, nah itu yang disebut firman, artinya ada. Jadi derajat firman, status firman itu keberadaannya ada, firman ada. Nah, jadi kacamata kita kan berbeda melihatnya, bro, memandang dari kacamata Quran Allah, ya kan? Nah, di dalam Alkitab beda. Jadi kata Allah di situ hanya sebatas pelengkap saja, ya. Allah tanpa firman dia kan bisu, ya kan? Bisu, jelas. Tapi firman tanpa nama Allah, ya, tanpa nama Allah, dia tetap firman, bro, tetap ada. Itu. Jadi pembandingnya sangat mudah sih, bro, sebenarnya. Jadi saya ulangi ya, Allah tanpa firman pasti dia bisu, pasti bisu. Kata Allah ini di dalam keimanan kami ini adalah proper name. Nah, jika dibalik, firman tanpa nama, dia tetap firman, dia tetap maha kuasa, nggak akan berubah, nggak akan menjadi bisu, karena keberadaannya, firman itu keberadaannya ada. Gitu. Jadi beda, bro, pemahamannya. Lalu soal kalau bro sampai ke situ, nanti kita akan coba ukur dari Quran. Seperti contoh ya, saya bukakan dalam surah ya 28. Surah 28 ayat 30. Nah, kan dikatakan di sini. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam, ya kan? Nah, di sini kan yang menjadi menunjukkan keberadaan kan adalah firman, adalah perkataan kan, nggak ada wujud kan. Nah, nanti bro bisa simpulkan, oh di situ suara itu adalah Allah. Kalau di dalam keimanan Anda kan proper name kan Allah. Nah, begitu.
Jadi keberadaan itu yang real itu sebenarnya bukan proper name, tapi firman itu, suara itu. Makanya di dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, ya. Semua berawal dari kata. Kalau yang Maha Kuasa tidak berkata, nggak akan dikenal dia, bro. Kalau yang Maha Kuasa tidak mengeluarkan suaranya, mana ada manusia bisa mengenali dia atau tahu dia itu ada? Nggak ada. Jadi semua itu pada mulanya adalah firman, adalah kata, ya. Jadi dengan yang Maha Kuasa berkata, bersabda, maka manusia ciptaannya tahu, oh ada suara yang saya dengar, tapi nggak ada wujudnya. Ya, paham ya analoginya, bro? Penjelasan saya kan cukup jelas sebenarnya, bro. Jadi firman itu derajatnya. Kalau kita pakai derajat, ya, derajatnya itu lebih tinggi dari proper name, karena proper name itu hanya sebatas pelengkap untuk identifikasi, ya, identitas saja itu proper name, bukan keberadaan. Proper name bukan keberadaan. Yang keberadaan itu adalah firman. Oke, silakan, bro. Baik, makasih Bang Herdi. Jadi ketika Bang saya mengatakan bahwa Tuhan tanpa firman itu adalah bisu, itu juga keliru, Bang. Karena orang yang diam itu belum tentu bisu. Al-Quran menerangkan, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia berkehendak, maka dia hanya berkata jadi, maka jadilah sesuatu. Apabila dia berkehendak. Jadi kalau dia tidak berkehendak, maka dia tidak berfirman. Bukan berarti dia bisu. Sama seperti orang yang diam, kalau dia nggak mau berbicara, menyampaikan kehendaknya, ngapain dia berbicara? Begitulah Allah. Jadi karena dia berkehendak mencipta, maka dia berbicara. Ketika dia hendak menciptakan matahari, dia berbicara. Jadi matahari, jadi matahari. Ketika dia berkehendak menjadikan Maria memiliki anak tanpa ayah, dia berbicara. Dia berkehendak, dia berfirman. Jadi Allah itu tidak bisu. Allah itu bersama dengan sifatnya. Artinya sifatnya itu melekat pada diri Allah. Layaknya manusia, ya, melekat sifatnya pada dirinya. Seperti saya misalnya, saya orangnya berbicara nadanya tinggi. Itu sifat saya, itu kepribadian saya melekat pada diri saya. Ya, apa yang ada pada diri saya sebagai orang yang berbicara nada tinggi, itu nada tinggiku nggak bisa menjadi pribadi lain. Nggak boleh, nggak bisa. Jadi orang cuma menikmati suara saya yang tinggi. Tapi suara yang tinggi saya itu tidak bisa berubah menjadi pribadi lain dan dikatakan itu adalah saya. Kalau dia sudah menjadi pribadi lain, itu bukan saya lagi. Misalnya suara saya direkam, nada tinggi yang saya punya itu direkam oleh teman-teman. Ketika dia sudah membentuk FD, itu bukan saya, tapi itu suara saya. Tapi itu bukan saya, tapi itu adalah karya saya, berasal daripada kepribadian saya memiliki suara tinggi. Demikianlah Allah. Lalu kemudian ketika abang saya ini menjelaskan Nabi mendengar suara dan suara itu adalah firman, kemudian abang lari ke surah apa tadi, Al-Quran, ya, di surah Qasas, ya, Al-Qasas ayat 30. Di situ diterangkan sangat jelas, Bang. Falamma atahanu dia min syati, ya, min syati'il wadil aimani fil baqa'a. Jadi di sini diterangkan, maka ketika Nabi Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Nah, di sini bukan berarti sebatang pohon itu adalah Allah, bukan. Tapi hanya diterangkan dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Sama seperti ketika saya datang dari pasar, saya bukan pasar, ya. Saya dari rumah, saya bukan rumah. Jadi suara Allah yang didengarkan kemudian oleh Nabi Musa itu bukan pohon, bukan dari pohon itu. Tetapi Musa
lagi mendapatkan penglihatan, mampu mendengarkan suara Allah. Itu yang diterangkan. Maka berbunyilah, ya Musa, inni anallah Rabbul Alamin. Aku ini adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Bukan berarti Musa lantas menatap pohon. Oh, ini adalah Allah. Bukan begitu. Tapi pewahyuan itu datang kepada Musa, ada esensi yang masuk ke dalam dirinya berupa ilham, yang menyatakan bahwa Sang Pencipta langit telah memperkenalkan diri kepada dirinya. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Makanya diterangkan seperti itu. Jadi kalau Abang mengatakan firman itu adalah suara, firman itu ini sampai sekarang saya masih bingung. Sebenarnya firman itu apa? Kok setelah menjadi manusia kok disembah firman itu? Apakah memang begitu kodratnya sang firman? Ketika dia bisa menjadi manusia, lalu kemudian dia disembah. Suaranya Bang Suma, ketika dia sudah menjadi konten, maka konten itu dia anggap Suma. Apakah begitu memang ceritanya? Tentu tidak, bukan? Karena itulah kemudian saya minta Bang Herbi, tolong terangkan kepada kita, supaya umat itu bisa paham. Firman di dalam perspektif Kristen itu apa? Kalau di Islam kan sudah jelas, firman di dalam Islam itu adalah kalimah. Apa itu kalimah? Lihat ayatnya. Kalau ayatnya menerangkan tentang perintah, berarti kalimat di situ adalah ketetapan. Kalau kalimatnya berbicara mengenai wahyu, berarti dia berbicara mengenai firman, perkataan, penyampaian, ilham, atau kitab suci. Itu di dalam Al-Quran. Kalau dia berbicara mengenai kalimat, yang berbicara mengenai hal yang terkait dengan perintah dan juga larangan, berarti itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang perintah dan larangan. Jadi firman di dalam Islam adalah kalimat. Kalimat itu apa? Lihat konteks ayatnya. Gitu loh Bang. Nah kalau sekarang di Kristen, firman itu apa? Firman itu adalah suara. Suara itu telah menjadi manusia. Lalu manusia itu dituhankan gitu. Coba Bang, mungkin Abang punya teori dan logika yang bisa membuat saya cerdas memahami itu. Silakan. Jadi bro, memang saya harus mengulang-ulang ya sepertinya begini ya. Jadi bro, zaman dahulu ya, sebelum Yesus menyatakan dalam wujud ya, dia adalah ruah. Nah, ruah ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjangkaunya, melihatnya. Ya, tetapi bukan berarti ruah ini, meskipun tidak ada orang yang bisa melihatnya, keberadaannya tidak diketahui atau tidak ada orang mengetahui dia ada. Paham ya? Jadi cara ruah ini berinteraksi ya dengan ciptaannya, ruah ini bersuara, berbicara. Nah, itu yang kami sebut firman.